berjenuh untuk melaksanakan tugas. Pada kesempatan kali ini saya akan mendesimasi atau sebagai aksi nyata saya di modul 1.4 calon diri penggerak angkatan 11 tentang budaya positif. Di modul ini kita akan belajar tentang satu, kesepakatan kelas, yang kedua ada hukuman dan konsekuensi, terusan 5 kebutuhan dasar anak, segitiga restitusi. Ya. Sebelum kita mulai, mari kita refleksikan diri terlebih dahulu, senyum 30 detik. Tidak ada salahnya untuk saling senyum sesama teman, mencoba melemaskan pipi-pipi yang tadi pagi mungkin sudah kaku berhadapan dengan anak didik kita seharian ya. Nah, kita mencoba untuk melemaskan diri terlebih dahulu. Lanjut Mas Anto. Ya. Seperti yang tadi saya sampaikan, di modul 1.4 ini kita akan belajar tentang budaya positif. Ada kesepakatan kelas. Jadi sebelum forum diskusi ini dimulai, kita buat kesepakatan terlebih dahulu. Yang pertama, misalnya ini menghargai siapapun yang menjadi pendengar atau menghargai siapapun menjadi pendengar yang baik. Yang kedua, silakan mau ada usulan apa. Misalnya boleh makan, itu boleh. Misalnya boleh minum, boleh. Nanti silakan didiskusikan bersama untuk kesepakatan forum diseminasi hari ini. 5 cukup? 5 kesepakatan? Cukup. Nah, yang pertama berarti di SQ dulu Pak, ditulis di sini Pak. Iya. SC. Tutup. Ke bawah. Nah, itu titik. Diangkat satu orang. Nah. Yang kedua Pak. Boleh minum. Boleh minum Pak Anto. Yang ketiga, boleh merokok. Boleh berpendapat, boleh. Boleh, silakan. Terus yang keempat, silakan. Boleh main HP, boleh. Boleh bermain HP seperlunya. Boleh bermain HP seperlunya Mas Anto. Yang satu lagi, boleh di sini mandi. Ya, boleh di belakang. Baik, saya bacakan kesepakatan forum diseminasi hari ini. Yang pertama adalah menghargai siapapun dan menjadi pendengar yang baik. Yang kedua, boleh minum. Yang ketiga, boleh berpendapat. Yang keempat, boleh bermain HP seperlunya. Dan yang kelima, boleh jemput bola. Itulah kesepakatan forum diseminasi hari ini. Next, Pak Sandro.
kembali jangan begitu keren. Setelahnya disiplin positif ini seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti sebagai berikut. Yang pertama ada disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan sekolah atau kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nanti kita bahas satu persatu apa yang dimaksud dengan disiplin positif sampai ke segitiga restitusi. Sebenarnya apabila ini diterapkan secara baik bisa menjadi motivasi tersendiri dari siswa. Selama ini kita mengontrol siswa hanya sebagai penghukum dan pemantau. Nah, di modul 1.4 ini kita dihadapkan dengan hal baik dan yang baik, ya, tidak ada yang tidak baik. Bagaimana kita dihadapkan dengan permasalahan baik dengan baik, apa yang akan kita lakukan? Ya. Terus kalau pertama ini disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif untuk menjadi guru yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka bersama. Ada beberapa nilai universal yang dapat kita terapkan dalam penerapan disiplin positif. Misalnya ada peraturan kita harus memakai helm. Tentunya jawaban Bapak Ibu adalah untuk keselamatan. Ya. Nah, nilai-nilai universal inilah yang bisa kita terapkan dalam menentukan kesepakatan kelas atau disiplin positif yang akan nanti kita terapkan di kelas masing-masing. Ada berbagai macam nilai disiplin positif, apabila disampaikan di forum ini mungkin tidak cukup waktunya. Dilanjut. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kalau selama ini kita membuat peraturan kelas dengan keyakinan kelas apakah sama atau tidak? Kalau peraturan kelas biasanya menggunakan kata-kata negatif, dilarang membuang sampah pada tempatnya. Apabila kita ubah ke dalam kalimat positif, bisa menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Jadi motivasi siswa diharapkan muncul dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Itulah yang nanti akan dibahas tentang peraturan kelas dan keyakinan kelas. Lanjut. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Ya, diharapkan nanti setelah saya mempelajari modul ini, terutama saya sendiri yang sedang melaksanakan pendidikan bergerak, bisa menerapkan segala yang telah saya pelajari dari modul 1.1 sampai modul 1.4 ini. Ya. Diharapkan seperti itu. Apabila kau tidak pun setidaknya sedikit membawa perubahan di lingkungan kelas sendiri. Apabila kau bisa diterapkan di lingkungan kelas, bisa berdampak ke sekolah dan lingkungan selanjutnya. Dilanjutkan. Disiplin positif, disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian atau hukuman. Nah, selama ini kita sering memotivasi siswa dengan kalau kamu juara nanti dikasih apa. Ya. Nah, ini secara modul 1.4 ini kurang baik. Jadi diharapkan bahwa motivasi siswa itu muncul secara
internal dari diri siswa sendiri, bukan dari tuntutan orang lain. Nanti akan dibahas tentang 3 motivasi, 3 kebutuhan manusia. Ya. Biasanya orang. Ini 6 karakter dalam profil pelajaran Pancasila. Yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri. Yang ketiga berkebinekaan global. Yang keempat bertanggung jawab. Yang kelima kreatif dan yang keenam berkenalan kritis. Motivasi perilaku manusia tadi disebutkan di awal, adanya pujian, hukuman, dan penghargaan. Ini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Kita bahas tentang perilaku manusia yang pertama, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang termotivasi atau motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ini yang sering kita lakukan selama ini itu seperti itu. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh kepada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Motivasi ini bersifat eksternal. Tadi yang saya sebutkan, nanti kalau juara kamu dapat ini. Ya. Misalnya kalau kamu rajin nanti Pak Guru beliin ini. Nah ini dampak ini tidak akan berdampak secara kontinu apabila kita didasari dengan motivasi atau untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Ya. Ini motivasi paling rendah di antara 3 motivasi. Yang kedua adalah motivasi perilaku manusia yang kedua berikutnya tentang contoh next. Ini yang pertama. Untuk menjadi orang yang menginginkan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Ini yang terakhir. Ini yang terakhir berarti. Kurang mungkin. Iya bisa. Iya, kita nggak pakai itu. Iya. Ya ini. Motivasi yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya ini juga tadi, yaitu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal, sama kayak yang tadi yang pertama. Yang ketiga, orang dengan motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percayai. Orang dengan motivasi ini akan bertanya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukan karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi perilakunya bersifat internal. Diharapkan nanti setiap siswa bisa memiliki motivasi internal mengenai disiplin positif. Jadi tidak perlu dioyak-oyak nanti. Kudu memperhatikan guru lagi ngomong, harus mengerjakan tugas dengan baik. Cuman kendalanya seperti itu. Apabila siswa tidak termotivasi dimotivasi secara eksternal, siswa kurang begitu menyadari karena mungkin kita berada di dunia sekolah dasar.
Beda dengan mereka yang sudah di SMP atau SMA. Mungkin kalau sudah di SMP atau SMA bisa dimunculkan motivasi internal, tapi kita juga tidak bisa kita juga bisa mengusulkan motivasi internal itu dengan proses segitiga restitusi yang nanti akan dibahas di sini. Dilanjutkan, sebelum kita membahas lebih mendalam tentang penerapan restitusi, kita perlu bertanya terlebih dahulu apakah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi ya. Tidak sama di mana persamaannya dan bila berbeda bagaimana perbedaan. Silahkan ada yang mau berpendapat mengenai hukuman dan konsekuensi. Nah, apakah perbedaan hukuman dan konsekuensi? Iya. Kalau hukuman itu bersifat negatif, namun kalau konsekuensi itu bisa berdampak positif. Kalau hukuman itu biasanya berperilaku berdampak negatif, namun apabila konsekuensi itu biasanya justru berdampak positif. Terima kasih juga atas pendapatnya. Beri tepuk tangan untuk Budian. Oh. Hadiahnya ini. Kita akan merefleksi beberapa kegiatan yang dapat kita lakukan menentukan apakah itu hukuman atau konsekuensi. Saya dibantu mengisi kuesioner ini, refleksi ini nanti sebagai bahan saya untuk tugas aksi nyata. Ibu nggak ada? Ibu sama itu. Masih belum paham gimana misi. Nanti ditentukan apa itu hubungan atau konsekuensi. Ya, hukuman atau konsekuensi. Satu menit cukup? Cuma beberapa soal. Jadi Bapak Ibu silahkan yang belum mendaftar CGP silahkan mendaftar CGP saja, tidak apa-apa. Ya tujuannya untuk mengembangkan diri saja lah, jangan termotivasi untuk hal-hal yang lain. Banyak ilmu-ilmu yang didapat, banyak hal-hal baru yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak ini meskipun baru berjalan hampir 2 bulan. Masih ada tahap 12 sebelum tahap terakhir. Iya, 2 modul lagi. Gak usah masuk di sana.
dipegang saja nggak apa-apa. Nanti kita refleksi bareng-bareng apakah itu hukuman atau konsekuensi. Yang pertama adalah mencatat 100 kali dalam buku mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Konsekuensi. Karena di sini dia terlambat sekolah. Meskipun ini 100 kali kan banyak, tetapi kan karena dia konsekuensinya terlambat sekolah. Nah, nilai kebajikan apa yang ditanamkan dalam hukuman ini adalah tentang dia berarti menghargai orang lain. Karena dia terlambat, akhirnya dia disuruh mencatat 100 kali di buku catatan. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya. Yang kedua, membersihkan coretan yang dibuat di meja. Konsekuensi. Yang ketiga, murid diminta push up 15 kali karena tidak mengulangi masa di sekolah. Hukuman. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Yang berikutnya, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman. Hukuman. Yang berikutnya, berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki tidak menjawab pertanyaan. Hukuman. Yang berikutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Konsekuensi yang berikutnya adalah kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran. Konsekuensi. Ini itulah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ini tadi yang disebutkan bahwa hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Atau pengarah dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman diberikan bisa berupa fisik maupun psikis atau murid anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Ini hukuman. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru, sekolah dan murid sudah mengetahui sebelum konsekuensi yang diterima bila dapat. Tadi mencatat 100 kali konsekuensi. Terus yang berikutnya ini ada yang kedua, berdiri di depan kelas sambil mengangkat yang berikutnya tentang keyakinan kelas. Masih ada satu lagi, satu part lagi. Ini tentang keyakinan kelas dengan nilai-nilai kebajikannya. Itu ada peraturan kembalikan barang ke tempatnya. Kira-kira nilai kebajikan apa yang ingin dituju? Apa? Nabi bisa, selain Nabi tanggung jawab apa dia atau tidak? Bertanggung jawab dia atau tidak? Ya, tanggung jawab. Nah, diharapkan nanti apabila Bapak Ibu menyusun sebuah keyakinan kelas atau peraturan kelas, ada sebuah nilai-nilai yang bisa atau yang dituju dalam sebuah keyakinan kelas tersebut. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Toleransi bisa, menghormati orang lain bisa. Yang berikutnya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin, tanggung jawab, menghargai orang lain, menghormati orang lain bisa. Yang
Sam. Dalam lowongan rasam kira-kira nilai yang dituju atau nilai kebajikannya? Juli, kasih sayang, menghargai dan menghormati orang lain bisa. Yang berikutnya dilarang menggunakan narkoba. Apa tujuan peraturan itu dibuat berarti itu apa? Dilarang menggunakan narkoba. Keselamatan kesehatan ya. Terus bergantian dan menunggu giliran. Bergantian dan menunggu lain. Bapak kesabaran. Menghormati orang lain. Dilarang merokok. Kesehatan ya. Terusan gunakan masker juga sama. Kesehatan, keselamatan. Yang terakhir berjalan di kelas dan berjalan di kelas dan koridor keselamatan. Nah, inilah yang diharapkan apabila kita menyusun sebuah keyakinan kelas atau peraturan kelas. Jadi ada nilai-nilai yang tersimpan dalam peraturan tersebut. Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang mengendarai penggunaan helm? Tentunya mungkin kita bisa menjawab untuk keselamatan tadi telah disebut. Keyakinan kelas atau sekolah dulu berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru. Jadi kesepakatan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan guru dan murid. Selama ini kita hanya membuat poster, kesepakatan kelas kita gitu. Tidak ada diskusi antara guru dan murid. Itu pun saya lakukan seperti itu sebelum saya mempelajari tentang budaya positif. Yang berikutnya keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Tapi pernyataan universal tadi yang telah kita sama-sama lagi bersama adanya tentang kembalikan barang ke tempatnya dan sebagainya. Ini contoh keyakinan kelas. Nanti bisa Bapak Ibu searching sendiri di Google tentang keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Ini sudah contoh. Yang berikutnya kemudian cepet. Perlu dilakukan apa tidak sedikitnya? 1, 2, 3, 4 tulis satu menjadi menima 1, 2, 3, 4, 5 sampai 7. Permainannya adalah begini. Misal saya berdiri, nanti saya duduk. Misalnya saya menyebutkan angka 3, berarti Bunita berdiri, saya yang duduk. 3 kan 1, 2, saya 1 ya, 1, 2, 3 berarti berdiri. 1, 2, 3, 4, 5. Saya misalnya menyebutkan angka 4, Bunita berdiri. Ya 4. Terus Bunita bilang angka berapa lagi? 2 berarti pas 1 berdiri. Terus itu pas 1 bilang lagi 3 gitu terus ya. Gitu terus. Kemudian nanti sebut angka berapa lagi? 5. Gitu ya. Jadi nanti angkanya diacak sesuai dengan keinginan dari Ibu. Jadi ini adalah melatih konsentrasi kita. Macam minum bukan ini. Satu. Ya, saya mulai dari saya terlebih dahulu. Ya, 4.
kesempatan kita bagaimana kita sikap tentang sebuah perintah ya. Jadi nanti bisa diterapkan di anak maksimal 6 lah. Kalau 10 kayaknya kebanyakan nggak bisa ya. Nanti konsentrasi dan sikap tanggap tentang sebuah ini. Dilanjutkan setelah sedikit sebentar nggak apa-apa. Banyak sekali speaking yang nanti kita dapatkan terutama pada saat loka. Di loka itu banyak sekali speaking baru. Terutama Ya, saya sendiri jarang melakukan speaking, tetapi di saat saya mengikuti loka, berarti sudah loka 2 ya. Iya, 3 dengan orientasi 9 speaking. Karena satu kali loka berarti kan 3 materi. Jadi setiap materi ada speaking gitu. Bisa lakukan referensi dalam belajar. Cuma dalam prakteknya saya terkendala terbentur dengan kebebasan ini. Kita lanjut tentang kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia yang dapat kita amati bersama. Pertanyaannya sebelum kita ke kebutuhan dasar tersebut, ketika seorang melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebijakan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar. Kemarin pada saat elaborasi tentang 1.4, banyak orang tua yang belum selesai dalam permasalahannya sehingga berdampak kepada anaknya. Jadi bukan karena anaknya, tetapi karena memang ada orang tua yang belum selesai dengan permasalahannya. Begitu juga dengan guru. Banyak guru yang belum selesai dengan keguruan. Kemarin disebutkan dalam elaborasi pemahaman seperti itu. Apa sih tentang nilai-nilai kebutuhan dasar yang dapat kita selesaikan segera supaya kita bisa memaksimalkan segala macam potensi yang ada pada kita. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, dan yang kelima kesenangan. Ini 5 kebutuhan dasar yang seharusnya telah dipenuhi oleh kita. Langsung studi kasus. Ibu Suleha, guru wali kelas 9H sedang bingung menghadapi ulang salah satu murid di kelas. Tommy beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Suleha, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Tommy melakukan itu? Ini masih berkaitan dengan kebutuhan dasar yang tadi. Alasan pertama adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan dasar bertahan hidup. Ya. Jadi dia karena lapar akhirnya dia meminta bekal ke temannya. Nah, ini adalah kebutuhan dasar, berarti dia ingin mencari kebutuhan dasar tentang bertahan hidup. Alasan yang kedua selain alasan pertama ini adalah jika dia merasa senang temannya jadi memberhentikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memberhentikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Tommy adalah kebutuhan dasar akan kasih sayang dan rasa peduli. Ini alasan kedua. Berikutnya alasan ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya dia, maka sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasar akan kekuasaannya. Yang keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makan yang dibawakan ibunya dari rumah, maka Tommy sedang memenuhi kebutuhan kesahabat.
dan berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Alasan yang kelima, karena ia melakukan karena iseng dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal, maka berarti Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Jadi ini adalah kebutuhan dasar manusia yang seharusnya telah terpenuhi oleh masing-masing individu. Tetapi pada kenyataannya di sekolah masih banyak anak yang belum memenuhi kebutuhan dasar, baik dari segi kasih sayang, urusan kebutuhan hidup, tentang hidup, tentang kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Yang berikutnya kita ke posisi kontrol restitusi yang tadi disebutkan. Ada 5 posisi kontrol dalam restitusi. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang kelima, guru sebagai manajer. Di antara kelima kontrol restitusi ini diharapkan kita sebagai guru harus berada di posisi kelima, karena nilai terbaik dari 5 posisi ini adalah posisi guru sebagai manajer. Ini 5 posisi kontrolnya. Yang pertama, motivasi ada identitas gagal, terusan motivasi hukuman, identitas kontrolnya ini, terusan identitas berikutnya sebagai berikut. Yang pertama, guru sebagai posisi kontrol sebagai penghukum, menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir, membuat rasa bersalah, berarti berceramah seharusnya ibu kecewa dan sebagainya. Kata-katanya seperti itu. Guru sebagai teman membuatkan alasan untuk murid-muridnya, memantau, menghitung, dan mengukur. Yang kelima, guru sebagai manajer berarti mengajukan pertanyaan. Ini nanti ada di segitiga restitusi. Pertanyaan apa yang dapat dimunculkan apabila kita sebagai manajer. Yang kedua, guru berkata, kalau kamu tidak melakukan, awas ya satu. Ini sebagai penghukum. Yang kedua, kamu seharusnya sudah tahu itu lelah sekali mengatakan ibu. Ini guru sebagai pembela bersama. Ayolah lakukan demi ibu. Ini sebagai teman, urusan memantau apa peraturannya. Jadi menanyakan kembali peraturan atau kesepakatan kelas yang telah mereka sepakati. Ini sebagai memantau. Yang terakhir, apa yang kita yakini atau apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Sebenarnya hal-hal ini sudah biasa kita lakukan, cuma karena kita tidak tahu dasarnya saja, dan kita tidak dituntut untuk kita tidak dituntut untuk melakukan hal tersebut, kayak gitu. Sebenarnya hal seperti ini sudah biasa kita lakukan, cuma kita tidak tahu posisi kontrol yang baik itu yang seperti apa. Tentunya bunda yang di kelas 1 pasti kan sudah terbiasa membaca bagaimana gitu. Nah inilah yang dimaksud dengan posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Nanti bisa dibalas sendiri kalau mau. Ya. Di antara 5 posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer yang saya sebutkan. Ini adalah posisi kontrol terbaik. Jadi kita mengembalikan pertanyaan tentang keyakinan kelas, dan siswa tersebut menyimpulkan apa sih yang harus saya lakukan. Ini adalah posisi kontrol terbaiknya. Sebagai manajer, seorang guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusinya. Maka kemarin semalam saya di WA sama memakai Akila Safa. Pak guru, ini tulisannya kebanyakan. Akila Safa jadi susah untuk menghafal. Karena akhirnya saya berhasil. Sebenarnya tidak banyak, cuma itu tulisannya yang saya besarkan. Tinggal ibu dukung saja, memotivasi Akila Safa untuk bisa menghafal.
bahkan saya kira cukup cukup waktu untuk melakukan sampai ke FTP. Jadi diharapkan siswa tersebut bisa menemukan solusi bagaimana sih saya harus mengatakan dengan waktu yang sekian dan didukung oleh keluarga, berarti mendapatkan ini 5 kebutuhannya diterima dan dikasih sama. Yang berikutnya, selain itu posisi manajer mengacu pada institusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri. Kita ke segitiga restitusi. Setelah kita mengetahui 5 posisi kontrolnya, nah sekarang kita ke segitiga restitusi. Tahapan dalam segitiga restitusi ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, melayakan keyakinan. Menstabilkan identitas berarti dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Yang berikutnya tentang menstabilkan identitas. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Ada manusia yang tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah, atau lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu harus menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Misalnya ada orang yang terlambat. Dulu waktu saya sekolah, anak terlambat berarti terlambat 15 menit, berarti dia menunggu di luar tanpa mengetahui alasan yang tepat. Nah, di tahap menstabilkan identitas ini kita bisa mengetahui apa sih yang menyebabkan anak itu terlambat. Dibiarkan masuk dulu, terus nanti dikasih tahu bahwa nanti ketemu Pak Guru di kantor atau di mana, nanti baru dilakukan restitusi dengan tahap menstabilkan identitas. Apa yang sebenarnya terjadi? Alasan apa kenapa kamu terlambat dan sebagainya. Ini ada di tahap menstabilkan identitas. Yang berikutnya, yang terakhir, yaitu tentang validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif serta akan lebih menarik dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Nah, di validasi tindakan ini murid akan ditanyai, apakah kamu sudah mengetahui yang kelas yang telah kita sepakati dan sebagainya. Dengan seperti itu, murid akan sadar bahwa oh ya, ternyata saya salah dan konsekuensinya seperti ini berdasarkan keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama. Ini ada di tahap ketiga, memvalidasi tindakan. Validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Apa yang penting bagi kamu. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu atau tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus mengukur. Ini kata beberapa pertanyaan yang dapat diajukan untuk memvalidasi tindakan yang salah. Yang berikutnya, menanyakan keyakinan kelas. Menanyakan keyakinan kelas dilakukan dengan memberi pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinan kelas dengan tindakan yang salah. Nah, terakhir tentang segitiga restitusi. Menanyakan keyakinan kelas, apa nilai yang kita percaya di sekolah kita, nilai apa yang telah kita sepakati, ideal atau tidak perbuatan seperti itu, atau seperti apa
apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa. Ini tentang menjadi guru. Seorang guru harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep keenamnya ini. Jadi budaya positif ini dapat terwujud dengan menanamkan keenam konsep tersebut. Ya. Kalau dia ingin menanamkan disiplin positif di sekolah, tentunya ada beberapa, ada 6 tahapan yang perlu kita kuasai terlebih dahulu, terutama tentang kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai guru dituntut untuk menyelesaikan diri kita sendiri. Kemarin saya meyakini tentang peran dan nilai guru penggerak yang saya yakini adalah nilai mandiri. Kenapa saya yakin dengan nilai mandiri? Karena dengan saya memampukan diri sendiri, dengan saya berhasil keluar dari zona nyaman atau memaksa diri sendiri untuk keluar dari zona nyaman, maka suatu saat nanti apabila dihadapkan dengan hal baru, saya bisa mengontrol semuanya dengan konsep ini. Ada beberapa nilai dan peran guru penggerak yang dapat kita pelajari apabila Bapak Ibu bersedia untuk mendaftar sebagai calon guru penggerak. Terima kasih. Yang ini dapat menginspirasi akhir kata. Semoga tergerak, lekas bergerak dan mari menggerakkan. Kemudian apabila ada pertanyaan, saya buka sesi tanya jawab 3 saja nggak apa-apa. Sebelum saya akhiri sesi diseminasi atau aksi nyata pada minggu 1 minggu 4 ini. Tidak ada. Ya, kok seperti itu. Baik, saya akhiri karena waktu sudah 1 jam. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa menginspirasi Bapak Ibu semua, terutama di SD Negeri 3 Sanduk. Semoga dengan adanya guru penggerak di SD Negeri 3 Sanduk bisa membawa perubahan positif di dalam dunia pendidikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya masukan itu aja yang segitiga restitusi yang diserahkan anak dicontohkan di sini. Kesepakatan kelas dimasukkan sini. Jadi langsung contoh-contohnya kelasnya Mas Yuli sendiri baru bisa sebagai dicucukna jarare karo biunge nini tekan omah njaluk dicucukna. Mumpun gasik meyanan. Wis mau genanyong wis dicucukna balik metu anak ya. Mesti nek tekan omah njaluk dicucukna. Apa Pak Guru? Tangga-tangganya. Tapi kalimatnya enggak kan?
apa sih yang kalian inginkan di kelas 6 ini? Ya, biar sepakat, biar yang pertama apa? Ya baru sampai dulu tujuannya dulu. Nah, tujuan kesepakatan kelas yang pertama menciptakan lingkungan belajar yang aman, saling menghormati dan kondusif. Yang kedua, meningkatkan disiplin dan keteraturan di kelas. Yang ketiga, meningkatkan fokus dan konsentrasi siswa. Yang keempat, membangun rasa hormat dan tanggung jawab. Yang kelima, meningkatkan komunikasi dan kerjasama. Dan yang keenam, meningkatkan motivasi. Ini tujuan kita untuk membangun keyakinan. Terus kira-kira kalian menginginkan kelas yang seperti apa? Satu, apa? Ayo, keyakinan kelas yang pertama apa? Misalnya apa? Misalnya apa? Ya tadi kamu sudah contohkan berangkat tepat waktu. Berarti kan nilai yang terkandung berarti menghargai dan menghormati orang lain. Berarti yang selanjutnya apa? Contohnya nilai keyakinan kelas yang kalian inginkan. Kalian tuh pengen kelas yang seperti apa gitu? Contohnya misalnya Pak Guru pengennya yang pertama berbicara dengan sopan dan santun atau menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi berbicara dengan orang yang lebih tua atau bapak ibu guru dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, itu yang pertama. Contohnya ya. Berarti nilai yang terkandung di situ apa? Menghormati orang lain. Ya. Yang pertama apa contoh? Itu yang pertama, yang kesepakatan yang pertama adalah mendengarkan dengan penuh perhatian. Ya. Jadi setiap guru yang menjelaskan entah itu saya ataupun guru lain, berarti kalian harus mendengarkan dan memperhatikan apa yang telah disampaikan. Ya. Yang ketiga, bersikap sopan dan hormat kepada semua orang tadi yang disebutkan oleh Najwa. Ya. Yang ketujuh adalah tidak melakukan pembelian. Berarti begini, antara konsekuensi dan hukuman itu adalah dua hal yang berbeda. Kalau hukuman itu adalah bersifat spontan atau dadakan, tapi kalau konsekuensi berarti sudah disepakati oleh kalian semua. Nah kira-kira kalau ada teman yang membeli itu harus ngapain? Ini kesepakatan loh ya, datang tepat waktu dan siap belajar. Ini kesepakatan yang pertama. Sepakat apa tidak? Sepakat. Ya. Yang kedua, mendengarkan dengan penuh perhatian. Ya. Seluruh siswa harus mendengarkan dengan penuh perhatian ketika guru atau teman sholat berbicara. Yang kedua, siswa tidak boleh menyela orang lain sedang berbicara. Ya, Pak Guru sering membiasakan kalau misalnya kalian mau mengajukan pertanyaan, disuruh langsung dulu. Setelah disebut namanya baru kalian menjawab. Nah, namanya mendengarkan dengan perhatian. Misalnya temannya lagi mempresentasikan hasil kelompoknya, kalian mendengarkan. Kalau sudah. Kira-kira sepakat tidak? Sepakat. Sepakat ya? Oke. Lanjutnya, kesepakatan kelas yang ketiga, bersikap sopan dan hormat kepada semua orang. Tadi ya, berarti berbicara menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan bapak dan ibu guru. Ya. Siswa harus bersikap sopan dan hormat kepada semua orang di kelas, termasuk guru dan teman kelas serta staf sekolah. Yang kedua, siswa harus menggunakan bahasa yang sopan dan menghindari kata-kata kasar atau makian atau bulian tadi ya, makian atau bulian. Berarti ini nilai yang ada di kesempatan kelas yang ketiga apa ini? Berarti bersikap sopan dan hormat, menghormati orang lain, dua baik. Mau nggak sih tua apa mungkin? Yang berikutnya yang keempat, menjaga kebersihan
kebersihan kelas dan lingkungan sekitar. Ya. Kesepakatan kelas yang keempat, menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekitar. Berarti siswa harus menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekitar. Siswa harus menjaga sampah pada tempatnya. Siswa harus membantu membersihkan kelas setelah kegiatan. Ini tugasnya siapa berarti? Yang piket. Regu piket. Ya. Sepakat? Sepakat? Ya, berarti kebersihan kelas adalah tanggung jawab regu piket. Ya. Teman-teman, tetapi kebersihan sekolah adalah tanggung jawab warga sekolah. Jadi termasuk kalian, termasuk Pak Guru juga. Ya. Semua warga sekolah bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan sekolah. Tetapi kebersihan kelas tanggung jawab regu piket. Yang piket siapa? Yang berikutnya kesempatan kelas yang kelima, berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Berpartisipasi aktif dalam pembelajaran itu maksudnya apabila belum tahu ya tanya saja, tidak apa-apa. Ya, takon Pak Guru saya belum mudang, Pak Guru saya belum tahu yang ini maksudnya apa. Pak Guru ini saya masih bingung, coba dijelaskan lagi. Orang tulis baik ini. Takon juga manfaat. Ya, itu namanya kesepakatan kelas. Ya, namanya berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Siswa harus berpartisipasi aktif dalam pembelajaran dengan mengikuti instruksi guru atau mengerjakan tugas dan mengajukan pertanyaan. Ya. Apabila ada yang bingung, ada yang susah, ada yang belum maksud, silakan ditanyakan saja, tidak boleh banyak. Yang berikutnya, menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. Ya, yang banyak kan juga tugas 5 soal ya 5 menit. Berangkatnya sama siapa? Ibu. Sama ibu. Kenapa sama ibu? Takut. Takut kenapa? Maunya sama ibu. Besok berangkatnya diantar sama ibu. Nanti ibunya suruh pulang. Kan di sini banyak temennya. Nah, nggak maunya kenapa? Iya, iya penting. Iya kenapa? Udah dikasih uang saku sama ibu. Ya udah dikasih. Besok sama Mas Habib berangkatnya. Lah ibunya Sama Mbak Deba juga. iya, sama Mbak Deba juga. Lah adiknya kasihan di sini. Ya besok berangkat sendiri ya. Kan udah pintar, udah gede. Nih istirahat. Nggak takut sama bu guru, sama Pak Guru. Ya, tos dulu. Oke, janji ya besok berangkat sendiri. Nggak mau. Seorang guru harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep keenamnya ini. Jadi budaya positif ini dapat terwujud dengan menanamkan keenam konsep tersebut. Ya. Kalau beliau ingin menanamkan disiplin positif di sekolah, tentunya ada beberapa 6 tahapan yang perlu kita kuasai terlebih dahulu, terutama tentang kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai guru dituntut untuk menyelesaikan diri kita sendiri. Kemarin saya meyakini tentang peran dan nilai guru penggerak yang saya yakini adalah nilai mandiri. Kenapa saya yakin dengan nilai mandiri? Karena dengan saya memomokkan diri sendiri, dengan saya berhasil keluar dari zona nyaman atau memaksa diri sendiri untuk keluar dari zona nyaman, maka suatu saat nanti apabila dihadapkan dengan hal baru, saya bisa mengontrol semuanya. Ada beberapa nilai dan peran guru penggerak yang dapat kita pelajari apabila Bapak Ibu bersedia untuk mendaftar sebagai calon guru penggerak. Terima kasih. Ini dapat inspirasi akhir kata. Semoga bergerak, lekas bergerak dan mari menggerakkan. Dan apabila ada pertanyaan